Nah, ini buat Mas Hendra ya. Kalau ya saya juga punya pengalaman dengan reksadana juga ya. Dulu bahkan konsisten berinvestasi di reksadana dan hasilnya dalam 2 tahun itu cukup lumayan lah gitu ya. Nah, reksadana ini sama seperti saham. Tapi kalau saham kan ada harganya, harga per lembar saham kan. Kalau reksadana ini ada harganya juga, misalnya tadi Mas Tama bilang 1.000 gitu ya. Itu namanya NAB per unit, bukan per lembar. Nah, yang kita lihat itunya tuh, kalau NAB per unitnya naik, ya investasi kita naik kayak gitu ya. Nah, kalau bisa sih seperti kita ya membeli saham, tapi sahamnya itu kalau reksadana saham ya terdiri dari beberapa saham yang bagus-bagus yang sudah dipilihkan gitu ya. Kalau bisa kita berinvestasi di saham-saham yang bagus, membeli reksadana saham ya, dan rutin gitu ya. Nanti hasilnya cukup lumayan gitu ya. Kayak tadi reksadana konsumer dana reksa mawar konsumer 10 itu kan bisa nyampe 15% setahun gitu ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Oke. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas. Cukup banyak nih pertanyaannya, tapi kita harus pilih-pilih gitu ya. Iya. Ya, izin bertanya Mas. Ini dari Sek Eko gitu ya. Izin bertanya Mas. Di tahun depan arah kebijakan investasi tim Dana Reksa untuk saham dan obligasi akan lebih banyak ke arah sektor mana nih gitu ya. Apabila resesi memang benar akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada resesi itu kira-kira tim dari Dana Reksa Investment Management ini arahnya ke lebih banyak ke sektor mana nih kayak gitu ya. Kemudian untuk kebijakan obligasinya juga seperti apa, Mas? Oke, kalau untuk sektor mana ya? Kalau misalnya karena belum, saya nggak bisa bilang seperti itu karena di sisi kami masih view-nya tadi nih masih sama. Tapi kalau bisa saya pendapat pribadi, saya merasa sih untuk misalnya untuk untuk saham nanti misalnya ternyata emang beneran terjadi resesi dan emang perkiraan kita salah gitu lah ya, misalnya ternyata Indonesia jadinya resesi, ya pasti kita akan jatuhnya adalah ke saham-saham yang defensif gitu loh. Mungkin bisa juga saham-saham teknologi seperti itu juga bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang memang uh, menghindari shocking dari resesi tersebut gitu loh. Nah, Iya. misalnya kalau obligasi sendiri biasanya karena resesi, biasanya itu obligasi akan jatuh sih. Itu justru kita akan coba hindari sih. Jadi pengen taruh memang di tempat-tempat yang contohnya tadi di reksadana pasar uang seperti itu sih. Ya, reksadana pasar uang cukup menjanjikan ya. Biasanya kalau terjadi resesi itu obligasi yang tenornya jangka panjang dan juga pasti investment grade ya kalau obligasinya ya di DIM ini ya Mas ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi mengenai tentang pembelian reksadana ya, teman-teman ya. Di Ajaib itu reksadanya itu tidak ada fee-nya, teman-teman ya. Ini perlu dicatat nih. Baik subscription fee, biaya pembelian maupun redemption fee, biaya penjualan. Jadi semuanya buat teman-teman, kita pengen menginspirasi supaya teman-teman itu mau berinvestasi gitu ya. Jadi keuntungan yang misalnya kayak tadi reksadana mawar konsumer 10 keuntungannya setahun itu 15%, itu semuanya buat teman-teman semua gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, ya sebelum kita menjawab nih teman-teman ya, kalau teman-teman pengen membangun dana darurat atau pengen berinvestasi di reksadana, silakan pilih. Di bulan ini kita kerjasama sama Dana Reksa Investment Management ya. Ini beli reksadana senilai 2 juta rupiah pakai kode promo yang saya pin ini, InvestDeok ya. Teman-teman berpotensi mendapatkan hadiah 100.000 nih. Ini periodenya hingga sampai akhir bulan ini aja ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas ya. Pertanyaannya adalah ya, ini apakah dengan kenaikan suku bunga BI akan berdampak pada kenaikan tingkat return RDPU gitu ya? Apakah ini otomatis di-adjust atau nunggu dulu sih Mas biasanya kalau RDPU? Yang tadi biasanya tuh
reksadana pasar uang tuh umumnya berkinerja itu adalah dari BI rate itu plus 1 atau 2%. Umumnya ya Mas, balik lagi ya. Ini saya nggak bisa menyamaratakan, tapi biasanya bukan ke-adjust sih, karena otomatis ketika kita ngomongin suku bunga BI rate naik, otomatis juga bank-bank juga akan ngeluarin eh, bunga baru yang buat deposito dan yang lain. Nah, itu juga akan meningkatkan rate dari RDPU itu sendiri sih, seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Balik lagi, ini tidak bisa menyamaratakan semua reksadana, tapi umumnya seperti itu sih gitu. Ya, ada potensi terjadi kenaikan ya. Dan Iya, biasanya umumnya tadi ya, 1-2% itu iya, di atas BI rate gitu ya, teman-teman ya. iya, Mas, kalau BI rate sendiri tahun depan nih apakah bisa nyampe di atas 5% gitu? Ini kan juga sebenarnya masih ada 2 bulan lagi nih. Apakah iya. akan tersentuh nih level BI rate 5% ini, Mas? Kemungkinan bisa iya sih Mas. Karena yang tadi kan situasi juga global juga masih ini buruk, jadi BI juga akan melakukan pengetatan si konsensus kalau nggak salah di hampir 4,75 hampir 5%-an sih sampai dengan akhir tahunnya gitu. Jadi Oke. kemungkinan 5% sih agak mungkin sih dia di di tahun depan gitu Mas. Sepertinya mengekor The Fed ya, Mas. Nah, ini The Fed ini kan kalau nggak salah di tanggal 2 ya, kira-kira seminggu lah dari sekarang gitu ya. Ini akan menaikkan suku bunga Iya, 75. 75 basis lagi. Ini The Fed ini kira-kira ada potensi untuk berhenti nggak sih, Mas? Tahun depan ini kan kalau dinaikin terus kan otomatis nih akan eh, Eh Amerika juga akan terganggu juga kan? Iya, kalau dibilang berhenti, kalau terakhir berita yang saya baca sih belum ya Mas, karena dari stance dari Jerome Powell kemarin juga ngomong bahwa mereka nggak akan melakukan pemberhentian menaikkan suku bunga sampai dengan di sana resesinya menurun gitu loh. Jadi balik lagi ini sorry, resesi inflasinya menurun. Jadi balik lagi akan seperti menunggu gitu loh. Jadi menunggu di mana inflasi sudah menurun baru mereka akan ngerem gitu ya. Itu balik lagi kebijakan dari pemerintah atau The Fed ya untuk mereka. Jadi masih sih Mas sampai akhir suku bunga akan tetap The Fed akan tetap naik sih gitu. Oke, berarti reksadana saham ini kira-kira akan kembali terbang lagi kalau suku bunganya ini udah mulai ngerem dinaikkan ya, kira-kira seperti itu ya, Mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya, oke. Ya, oke. Mungkin sebelum kita membahas pertanyaan lagi ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan kirimkan di question box. Nanti akan saya coba bacakan ya. Kemudian teman-teman jangan lupa nih promonya sampai akhir minggu ini ya. Beli reksadana Dana Reksa Investment Management ya, atau reksadana Dana Reksa ya. Ada di aplikasi Ajaib ya. Itu tidak ada subscription fee atau fee pembelian dan juga fee penjualan gitu ya. Kemudian ada promonya minimal 2 juta nanti dapat 100.000 ya, potensinya seperti itu ya teman-teman ya, hingga akhir bulan ini gitu ya. Oke, nah ini pertanyaannya masih terkait dividen, ada yang nanya dividen juga nih Mas ya. Silakan. Bagaimana kita mau tanya Bang, bagaimana kalau kita masuk dalam daftar pembagian dividen kita taunya tuh gimana gitu ya? Oke, ini lebih ke saham banget ya, bukan masuk ke reksadana ya. Mungkin sedikit info kalau untuk saham biasanya bagi dividen itu adalah ada cum date, ada periodenya pembagian dividen. Biasanya itu diumumin di koran dan lain-lain gitu. Jadi Nah, ketika teman-teman mau beli reksadana, misalnya contoh udah mengincar dividen tertentu, bisa melihat tuh misalnya contoh BCA akan membagikan dividen per tanggal berapa. Nah, di situ ada tanggal kumnya. Jadi ketika teman beli saham tersebut sampai dengan tidak menjual sampai dengan tanggal kumnya, dia akan dapat dividennya. Seperti itu sih. Mas, pertanyaan dari saya, Mas. Kira-kira Dana Reksa ada tertarik nggak? Misalnya membuat reksadana yang dividennya itu tinggi, seperti indeks High Div 20 yang dibikin oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kan ya kan lumayan ya Mas ya.
dari sisi harga nggak terlalu terpengaruh ketika ada dapat dividen kan lumayan biasanya ya, terutama di saham-saham multi finance, kemudian saham-saham pertambangan energi ya, batu bara itu kan biasanya tinggi-tinggi gitu ya. Ada tertarik nggak Mas untuk bikin reksadana yang basisnya itu dividennya tinggi? Pada dasarnya gini mas, kita dana reksa itu pengen juga mengikuti tren atau misal juga pengen mendobrak pasar dengan produk-produk baru. Jadi tim produk kita selalu memikirkan cara bagaimana bisa bersaing atau berinovasi mengeluarkan produk. Jadi kalau bisa dibilang seperti itu mungkin kita ada ide, tapi saat ini saya belum bisa berbicara terlalu banyak karena memang pada dasarnya kita belum memiliki produk tersebut. Tapi pada dasarnya secara perusahaan kami pengen selalu berinovasi sih mas untuk melahirkan atau menerbitkan produk-produk yang memang bisa diterima masyarakat seperti itu sih mas. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini dari Sexel gitu ya. Apakah dengan bunga tinggi untuk LDPT korporasi itu lebih risky gitu ya? Namanya juga apa? High risk high Korporasi return. akhirnya saya return gitu ya. Biasanya Iya, korporasi itu lebih tinggi gitu. iya. Eh, apakah ada Mas LDPT korporasi itu dan apakah lebih risky gitu ya? Oke, gini mas, pada dasarnya tadi high risk high return, balik lagi ya. Jadi itu juga prinsipnya juga ketika sebuah perusahaan mengeluarkan surat utang. Ketika mereka perusahaannya kalau di kan ketika kita mengeluarkan surat utang pasti ada penilaian surat utang. Ketika surat utangnya dikeluarin, kita akan tahu rating dari surat utang tersebut. Semakin tinggi surat utangnya, semakin bagus surat utangnya. Misalnya kita bisa bilang triple B atau misalnya bahkan misalnya A plus atau triple A kayak gitu, otomatis bunganya juga lebih kecil. Tapi juga ketika perusahaan tersebut dinilainya uh, masih misalnya B triple B atau bahkan triple B minus kayak gitu-gitu, ya pasti apa bunganya juga lebih tinggi, ya otomatis akan jauh lebih resiko. Nah balik lagi untuk menilai hal tersebut ya pasti dengan kita ngomongnya adalah pakai dengan lembaga rating sih mas, kita bisa bilang. Jadi Oke. dinyatakan jauh lebih resikonya ya pasti akan evaluate dari perusahaan tersebut dan dari rating tersebut sih seperti itu. Oke, jadi kalau kita bertanya mengenai tentang apa LDPT korporasi atau misalnya obligasi korporasi itu juga itu dilihat dari ratingnya. Biasanya kalau ratingnya investment grade ya biasanya ya apa kuponnya juga pasti rendah juga gitu ya. Iya betul, balik lagi itu pasti akan terreflect di kupon yang akan diberikan lagi sih mas. Jadi kalau memang rate-nya ternyata grade dari korporasi itu bagus, ya pasti kupon yang akan diberikan juga biasa aja gitu kan. Tapi kalau ketika memang agak sedikit tadi di BB aja gitu ya, berarti agak sedikit lebih tinggi seperti itu sih. Jadi RDP itu kan ibaratnya kita mengemas lah ya di dalam suatu produk reksadana lagi gitu kan. Nah itu sama aja seperti kalau kita bisa beli obligasi langsung seperti secara di luar untuk beli obligasi itu sih mas. Ya, yang jelas kalau teman-teman beli LDPT di ini ya, ini reksadana pendapatan tetap, maksudnya kalau di retail itu ya. Tapi kan kalau istilah reksadana itu ada penyertaan terbatas, tapi maksudnya LDPT ya Mas ya. Kalau obligasi, setahu saya obligasi di DIM itu saya pernah baca salah satu produk reksadananya itu semuanya investment grade ya Mas ya. Iya, karena Semuanya. ini sih mas apa kalau kita bisa bilang itu adalah semacam batas batas toleransi dari perusahaan kan itu biasanya berbeda-beda ya untuk berinvestasi melakukan investasi dan menaruh dana investasi gitu. Nah salah satu batasnya kita seperti itu sih mas, jadi kita harus masuk ke investment grade dan lain-lain. Kita punya beberapa minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk kita melakukan bisa berinvest di sana sih gitu. Ya, semuanya itu tertuang dalam prospektus ya, teman-teman ya. Di Ajaib, teman-teman bisa lihat prospektus fund fact sheet. Jadi tujuan dari reksadana itu apa, membuat reksadana tersebut, itu semuanya ada ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat reksadana saham, isinya saham apa aja ya. Kemudian eh, reksadana pendapatan tetap itu isinya apa aja, itu semuanya ada ya, teman-teman ya di Ajaib. Dan beli reksadana di Ajaib itu tidak ada subscription fee maupun redemption fee. Kemudian
untuk bulan ini teman-teman ya minimal 2 juta teman-teman potensi mendapat 100.000 nih, belum apa-apa udah cuan nih dikasih reksadana pasar uang dari Dana Reksa Investment Management ya, kalau belinya melalui Ajaib dan reksadananya dari Dana Reksa. Mas, yang saya ketahui ini Dana Reksa memang sudah cukup lama ya, dari tahun 95 96 ya, mungkin perjalanannya itu udah lebih dari 30 tahun gitu ya, dan ini salah satu reksadana perusahaan manajer investasi yang cukup terpercaya karena BUMN juga ya Mas ya? Yes, betul. Ya, BUMN juga ya. Jadi kita nggak usah khawatir teman-teman ya, silakan uh, investasi di Dana Reksa melalui aplikasi Ajaib. Mas, mungkin segitu aja perjumpaan kita pada malam hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih Mas Tama, salam buat Thank you, Mas.